Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Fandi di episode ke-48 ini. Sobat Jatim, podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berisikan obrolan-obrolan seru terkait kebijakan Pemprov Jatim, event dan juga hot issues yang sedang beredar di masyarakat. Tentunya kita bakal ngobrol seru dan santai bareng narasumber-narasumber keren yang bakal berbagi insight dan cerita-cerita menarik tentang apa saja yang sedang terjadi di Jawa Timur. Pastinya semua informasi ini akan bermanfaat buat Sobat Jatim semuanya. Dan kali ini di studio podcast Diskominfo Jatim telah hadir bersama saya Bapak Joko Tetuko Abdul Latif atau yang sering disapa Bapak Joko Tetuko. Beliau merupakan tenaga ahli atau konsultan PPID Jatim dan juga merupakan Ketua Komisi Informasi tahun 2010. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Pandi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Ini kan akhir tahun, Iya. jadi mempersiapkan untuk acara-acara yang Selanjutnya ya Pak. Ya. Paling tidak melihat tahun baru di beberapa negara kan. Iya, dari televisi, gitu iya, kan. betul. Iya, benar-benar ya Pak. Ya, akhir tahun, semoga tahun depan capaian-capaian yang udah dicapai di tahun 2024 bisa lebih baik lagi di tahun selanjutnya ya Pak. Ya. Kita nunggu berita baik dari penghujung 100 harinya Presiden Pak Prabowo kan. Iya, betul. Baik, Sobat Jatim, kita akan membahas berbagai hal seputar keterbukaan informasi publik, di mana kita akan membahas salah satu langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sejak diberlakukan tahun 2010, undang-undang ini telah mewajibkan badan publik untuk memberikan akses informasi yang mudah dan jelas kepada masyarakat. Nah, kita juga akan melihat bagaimana Pemprov Jatim menjadi pelopor dalam implementasi undang-undang ini, serta bagaimana Pemprov Jatim berhasil meraih penghargaan atas keterbukaan informasi yang telah dikelola. Baik Bapak, kenapa Pemprov Jatim ini menjadi pionir dalam membentuk PPID sejak awal tahun 2010? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses ini, Pak? Baik, undang-undang ini kan memang diberlakukan 2 tahun setelah diundangkan. Okay. Tetapi di pusat itu Komisi Informasi Pusat sudah dibentuk 1 tahun setelah undang-undang atau 2009. Bagi pemerintah provinsi diperbolehkan untuk membentuk Komisi Informasi sebagaimana amat undang-undang itu pada saat 2 tahun setelah diundangkan, 2010. Jawa Timur itu pionirnya dalam proses seleksi. Jadi seleksi pembentukan Komisi Informasi itu Jawa Timur mendahului. Tapi pada saat pengukuhan Komisi Informasi, Jawa Timur kalah 1 minggu atau 2 minggu dengan Jawa Tengah. Itu karena apa? Karena proses administrasinya kita harus menyetujui DPRD dan sebagainya, itu kita ketinggalan. Tetapi KI memang waktu itu Jawa Timur termasuk yang lebih awal membentuk dan PPID-nya. Karena PPID itu adalah amanat undang-undang. Karena sudah ada komisioner, maka amanat undang-undang di Undang-Undang 14 2008 pasal 13B itu memberikan amanat bahwa setiap badan publik harus membentuk yang namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, di seluruh badan publik. Di dalam undang-undang disebutkan bahwa badan publik itu ialah lembaga, organisasi pemerintahan atau non-pemerintahan yang dalam keorganisasiannya, dalam penyelenggaraan organisasinya itu menggunakan budget anggaran dari APBN, APBD 1, APBD 2, kemudian ada bantuan sumbangan masyarakat dan bantuan dari luar negeri. 5 kategori pengguna anggaran itu disebut dalam undang-undang ini sebagai badan publik. Dan amanatnya di pasal 13 wajib, jadi bunyinya wajib. Wajib membentuk PPID. Karena PPID ini akan menjadi sentral bagi proses dimulainya keterbukaan informasi publik. Yang memang waktu itu banyak yang kaget-kaget. Karena kan undang-undang itu walaupun inisiasi dari masyarakat sipil, yang prosesnya di DPR itu 9 tahun 9 bulan, cukup lama. Dari undang-undang yang lain, ini undang-undang paling lama di proses DPR karena memang masih baru.
Tapi di dunia undang-undang ini sudah mulai tumbuh. Dan Amerika sendiri aja mengetapkan undang ini disampaikan dulu kepada masyarakat 7 tahun prosesnya. Jadi prosesnya 7 tahun. Inggris itu sampai 5 tahun. Beberapa negara 8 tahun. Artinya bahwa masyarakat, pemerintah itu diberikan sosialisasi running sambil berjalan. Tapi Indonesia tidak. Begitu diundangkan 2 tahun diterapkan. Sehingga satu dari budaya yang ketertutupan sebelumnya, jadi budaya yang semua dianggap rahasia, tertutup, tidak bisa terbuka. Kemudian dengan undang-undang ini 90% atau lebih itu informasi yang tertutup harus dibuka. Dibuka. Sehingga orang terkaget-kaget, apalagi yang dimintai tanggung jawab menjadi PPID. Satu, barang baru. Kedua, harus membuka informasi yang selama ini belum dipahami, dan menutup informasi yang menjadi budaya itu tiba-tiba menjadi bagian demokrasi, harus dibuka. Dan itu sebagai ciri negara yang demokrasi, ciri good governance, yang akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan, itu adalah dengan undang-undang KIP tadi itu. Oke, tadi kan kita ngomong undang-undang ya Pak ya, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP dan juga pasal 13 Undang-Undang KIP. Nah, untuk undang-undangnya Pak, bagaimana implementasinya di Indonesia saat ini? Alhamdulillah sekarang ini kan sudah memasuki insya Allah tahun ke-16 ya. Jadi sejak diundangkan dan diberlakukan 14 tahun. Jadi 16 diundangkan, diberlakukan sudah 14 tahun. Memang kalau melihat hasil secara komprehensif, secara menyeluruh, masih belum sesuai dengan diharapkan. Tetapi bahwa sudah mulai menyentuh pejabat publik dan sudah menjadi kebutuhan, itu sudah nampak. Hal itu kelihatan ketika Pak PJ Gubernur waktu sambutan dalam KI World kemarin menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik ini bukan lagi kewajiban, tapi sudah menjadi kebutuhan badan publik. Karena sudah kebutuhan, itu sudah di atas kewajiban. Karena orang merasa membutuhkan. Kan? Nah, itu salah satu contoh bahwa pejabat sudah memahami bahwa keterbukaan informasi publik itu sudah keniscayaan, yang apapun itu sebagai proses yang harus dilaksanakan. Karena sudah keniscayaan, sudah menjadi satu kewajiban, maka hari ini kalau kita bicara soal bagaimana implementasi undang-undang itu, undang-undang ini sudah ada PP-nya. PP nomor 60 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang KIP ini. PP ini rinci rigid juga menjelaskan yang tidak diatur oleh undang-undang. Di bagian lain, Permendagri sudah ada perubahan 2 kali. Ketika PP 60 lahir, maka keluar Permendagri 35 tahun 2010, yang waktu itu kebutuhannya seperti itu. Permendagri pada prosesnya juga diperbarui pada Permendagri 3 tahun 2017 yang mengatur lagi tentang bagaimana PLID, bagaimana PPID dan sebagainya, penguatan dan hal-hal yang terkait SOP dan sebagainya diatur di Permendagri 3 2017. Dari aturan-aturan yang baru itu, dari dorongan Permendagri, karena kan badan publik pemerintah khususnya, terutama pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota, itu mohon maaf tanda kutip Tuhannya Mendagri. Tanda kutip ya. Sehingga kalau ada Permendagri, maka itu dorongannya luar biasa. Karena akan dipantau oleh Kementerian Dalam Negeri yang sudah mengeluarkan Permendagri. Sementara peraturan komunikasi informasi disebut Perki itu juga melahirkan beberapa peraturan menyesuaikan, walaupun sampai hari ini banyak yang belum sesuai, Mas Yan. Nah, dari situlah kalau kita katakan bahwa undang-undang ini kalau saya lihat 60% sudah tercapai lah dari harapan. 60% ya. Jadi masih belum baik, masih cukup lah. Ya, masih berproses juga ya, Pak. Kalau rentan nilai itu baru cukup. Baru cukup karena 60 kan ya. Karena apa? Karena prosesnya ini membutuhkan proses yang terbuka betul, apalagi di era digital, di era AI. Artificial Intelligence ini kan salah satu diantaranya ya nafasnya undang-undang KIP ini.
Karena orang begitu minta kepada aplikasi AI ini, semua sudah muncul. Nah, kemunculan di AI ini kan karena produknya kan, karena pembuat informasinya, pencipta informasinya. Nah, PPID itu adalah bagian yang bertanggung jawab menciptakan informasi. Mulai informasi dikelola, disimpan, kemudian disampaikan pada publik untuk diakses, atau disimpan untuk bagaimana ketika masyarakat kepingin tahu hal-hal yang boleh diketahui oleh masyarakat. Karena undang-undang ini juga mengatur hal-hal yang dikecualikan. Jadi undang-undang ini saya katakan 90% bisa dibuka semua, tapi ada yang dikecualikan. Dan dikecualikan ini juga diatur di undang-undang yang berbeda, tetapi sebagai penguatan, yaitu Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Pada pasal 54 itu menguatkan apa yang diatur di Undang-Undang KIP pasal 17 tentang informasi yang dikecualikan. Nah, berkaitan dengan ini, maka yang sudah dijalankan, yang sudah dilaksanakan sekarang ini memang masih baru di pemerintahan. Partai politik belum semuanya. Badan publik non pemerintah belum semuanya. BUMD, BUMN juga belum semuanya. Sehingga walaupun sudah tahun ke-14, tapi tidak perlu patah semangat. Semua kita dorong karena proses Indonesia Emas ke depan itu harus dilalui, harus dijalani dengan keterbukaan informasi publik yang profesional. Dengan profesional itu maka ke depan tidak ada lagi buntut-buntutnya. Mohon maaf. Kenapa saya katakan buntut-buntutnya? Undang-undang ini dijalankan, masih banyak digunakan hal yang kurang baik. Misalnya ada LSM, ada masyarakat yang memohon bukan untuk sebagaimana pasal 3 Undang-Undang KIP. Tujuannya itu adalah untuk partisipasi aktif masyarakat dalam proses kebijakan publik. Yang selama ini bukan partisipasinya. Bagaimana mengawasi, kemudian menyalahkan, kemudian menganggap bahwa mereka ini pengawas yang seakan-akan pengawas utama yang di sana itu bisa membolak-balikkan badan publik. Nah, ini yang membuat undang-undang ini tidak bisa mencapai hal yang diharapkan 80% atau 90% karena masih ada hal yang belum maksimal. Insya Allah nanti kalau ke depan semua dengan era digital ini berjalan sesuai dengan eranya, prosesnya digital semua, insya Allah keterbukaan ini akan mencapai derajat yang tinggi dan juga insya Allah yang buntut-buntut yang negatif itu bisa direalisir, tidak muncul lagi. Tidak muncul lagi, betul. Nah, tadi sempat disinggung tentang Permendagri ya Pak ya, nomor 3 tahun 2017. Itu apa poin utama dari peraturan Kemendagri itu Pak? Ya, Permendagri 3 2017 itu mengatur tentang PLID. PLID itu Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagai sekretariat. Sekretariat. Jadi itu kalau bunyinya pedoman tentang PPID. Pedoman tentang PPID. Tetapi di dalamnya itu isinya adalah menyangkut sekretariat PPID. Mengatur. Ya. Kemudian ada juga mengatur tentang meja layanan. Meja layanan. Mengatur juga tentang petugas yang melakukan identifikasi, menyimpan dan sebagainya. Mengatur itu juga. Kemudian di SOP-nya, mulai SOP daftar informasi publik, dalam Permendagri bunyinya SOP daftar informasi dan dokumentasi publik, DIDP di dalam sana. SOP tentang permohonan informasi, SOP tentang sengketa informasi publik, SOP tentang keberatan. Dari SOP SP-nya lengkap. Kemudian di sana dari beberapa amanat di Permendagri itu kalau dianggarkan dalam proses anggaran, maka tidak menyalahi. Karena ada petugas-petugas atau fungsional yang di dalam Permendagri sudah disebutkan. Nah, dari situ mulai ada pencerahan, PPID pemerintah mulai baru berani menganggarkan karena sudah ada Permendagri yang memberikan payung hukum bahwa PPID ini boleh menggunakan anggaran dalam proses penyelenggaraan PPID dan badan publik. Baik di OPD, baik di kabupaten kota, baik provinsi, sampai kementerian dan lembaga. Nah, tetapi ini hanya untuk Kementerian Dalam Negeri, provinsi dan kabupaten kota. Kementerian lain juga punya peraturan sendiri yang mengatur mengikuti
irama keterbukaan informasi publik. Oh, ya, makanya tadi kan disebutkan Permendagri ini kan sebagai ininya ya Pak Iya, ya, sebagai Tuhannya. Iya, ini kan makanya sudah semuanya sering. udah diatur semua di Permendagri ini ya. Walaupun belum sempurna, di antaranya itu ada salah satu pasal di dalamnya bahwa ketua PPID itu masih disebutkan di sana itu eselon 3. Yang semestinya memang undang-undang ini mungkin dirancang agak lama. Iya. Ketika pemerintahan sudah seluruh menjadi Kominfo, itu kan sudah eselon 2. Betul. Sehingga itu yang menjadikan diffuse sedikit, ada kegambangan sedikit di Kominfo dan lain-lain. Gimana Pak? Saya bilang ini proses lama, tapi sudah menjadi pemahaman umum bahwa ketua PPID itu adalah kepala dinas Kominfo di kabupaten kota maupun di provinsi. Dan itu sudah menjadi kelaziman sehingga pada saat proses FGD pemerintah provinsi, PPD provinsi di Batu sebelum tahun 2019, sebelum Covid itu Mendagri juga narasumber dari Kementerian Dalam Negeri yang juga merancang yang PPID-nya Kementerian Dalam Negeri menyatakan iya nanti kita evaluasi, kita revisi karena itu memang yang luput dari Permendagri. Oh, gitu. Nah, oke Pak, baik. Tadi saya mau tanya terkait bagaimana Pemprov Jatim berkolaborasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berperan dalam monitor dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik di daerah. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur ini tadi awalnya sudah membentuk KI lebih awal ya. Iya, membentuk KI lebih awal. Dan 5 tahun proses itu beberapa kali Jawa Timur itu meraih, kalau sekarang informatif ya, dulu langsung juara. Langsung juara. Jadi juara itu sampai Kepala Dinas Pak Edi itu Jawa Timur merasakan juaranya. Juara sebagai ranking pertama. Jadi dulu tidak informatif. Dulu Bapak kan jadi ketua KI ya? Ya, ketua waktu saya ketua KI. Awal-awal berarti ya itu ya berarti. 2010 2015. Iya. Ya, merasakan Jawa Timur menerima 2 kali penghargaan. Oh. Yang peringkat 1 ya. Iya. Kemudian PPID-nya dan KI-nya Jawa Timur itu menjadi kayak objek wisata. Karena apa? Karena seluruh provinsi setelah dibanding ke sini. Ke KI, ke PPID, kepingin tahu bagaimana pengeterapan Undang-Undang KIP di Jawa Timur. Iya. Karena Jawa Timur ketika KI pusat menyelenggarakan pemeringkatan, kita nomor 1. Sehingga semua orang kepingin belajar ke sini. Semua orang, mohon maaf, beberapa pakar-pakar catatan informasi publik itu diminta narasumber di beberapa provinsi dan kabupaten di luar provinsi Jawa Timur. Sekarang ini ketika Permendagri 3 2017 itu perubahan dari Permendagri 35 2010, Jawa Timur juga melakukan satu perubahan yang luar biasa. Ya, apa itu? Di mana Jawa Timur merancang, menggodok, walaupun pada intinya hampir sama dengan Permendagri, tapi melahirkan Pergub 8 2018. Pergub 8. Tentang PLID juga, tentang PPID juga. Tetapi di dalamnya, di Pergub ini, ada yang berbeda dengan Permendagri. Di mana pemohon informasi yang melakukan kajian, melakukan permohonan cukup banyak, dan sebagainya, yang bersifat profesional, diminta membuat TOR. Diminta membuat proposal. Dan nanti pada saat diberikan informasinya, profesional, disampaikan berita acara penyampaian informasi. Gara-gara ini, mohon maaf, Pergub ini sudah digugat oleh lembaga tertentu ke MK. Sudah digugat. Nah, digugat karena dianggap ini kok keluar dari nafasnya keterbukaan informasi publik. Dan lain-lain yang sifatnya memojokkan itu, alhamdulillah setelah kita berikan alasan kenapa seperti itu, maka justru kita yang dimenangkan di MK. Bahwa memang ke depan itu orang memohon informasi butuh profesional, butuh memahami, butuh mengerti, sehingga partisipasi aktif dalam proses kebijakan publik itu akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah. Oh, memang pemerintah merasa ada masukan yang positif, ada kritik konstruktif, ada saran masukan yang luar biasa, dan itu pun nanti berdampak ke masyarakat. Nah, sekarang ini seperti apa? Saya nyatakan sekarang ini pemohon masih sebatas memohon dan mengambil haknya sebagai pemohon saja. Misalnya minta hak tanahnya dan sebagainya. Tapi di luar itu belum mencapai pada tujuan undang-undang.
partisipasi aktif yang mulai dibangun di musrenbang des, musrenbang kecamatan, musrenbang sebelum diputuskan di kabupaten, kota, di provinsi masih belum muncul. Ini salah satu yang belum maksimal. Ke depan tentu saja kita harapkan nanti kalau sudah jalan semua, maka dapat dirasakan bahwa keterbukaan informasi publik ini betul-betul menjadi hak asasinya manusia, proses demokrasi yang luar biasa. Pejabat pun ketika ini sudah dilaksanakan dengan maksimal, bisa tidur nyenyak. Karena apa? Karena semua prosesnya sudah profesional dan proporsional. Orang mau minta informasi sudah bisa dilayani, informasi apa saja sudah tersedia setiap saat, dan pertanggungjawaban dunia akhiratnya selesai. Karena apa? Karena data-datanya, informasinya yang sudah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang dapat disajikan dengan sebaik-baiknya. Nah, saya dengar-dengar nih Pak, ke Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur itu meraih kategori informatif 3 tahun berturut-turut dalam hal keterbukaan informasi publik. Nah, apa faktor utama yang mempengaruhi pencapaian ini, Pak? Dan bagaimana upaya Pemprov dalam membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional? Ya, baik. Jadi dulu saya ceritakan kan, kita juara 1 itu ada 4 kali ya. 4 kali. Sampai 2010 ya itu ya Pak ya? 2010, sampai 2014, 2013, lompat lagi 2015, lompat lagi insya Allah 2018. Pokoknya kadisnya Pak Edi itu yang terakhir kita dapat. Habis itu kita tiarap. Beberapa kali SQ itu monefnya KI Pusat. Kita tidak masuk informatif. Bahkan kita sempat kurang baru naik menuju informatif, artinya nilainya di bawah 90, sempat nilai yang jelek sekali setelah kita juara itu. Kemudian sejak era dibetulkan, diberikan satu klasifikasi bahwa informatif itu, sehingga juaranya itu tidak disebut juara, informatif dengan nilai 90 ke atas disebut informatif. 89 sampai 75 itu dianggap menuju informatif. Kemudian itu ke bawah kurang informatif. Itu Jawa Timur sempat pada posisi menuju informatif beberapa kali dan kurang informatif sempat juga. Karena tidak mengikuti ESQ yang diselenggarakan KI Pusat. Apa kuncinya 3 tahun berturut-turut itu? Satu, PPID-nya. PPID-nya punya niatan yang betul. Tahun berapa Pak itu Pak yang 3 tahun berturut-turut itu? Mulai 2002 kan? Mulai 2002. 2022 itu kita 2022. Ya, kita kan 2022 itu dari yang 2012 itu menuju informatif. Menuju informatif. Itu kita belum dapat nilai di atas 90. Kemudian 2022 kita membenahi. Membenahi di dalam dan membenahi di dalam artinya bahwa PPID kita juga dibenahi, kita lakukan betul teman-teman yang di staf PPID, ada beberapa staf yang juga dari KI, ada Mbak Ayu, ada Mas Andi, ada Mbak Ria, itu bareng-bareng kita menyesuaikan ESQ yang ada di KI Pusat itu, isian-isian pertanyaan-pertanyaan itu kita maksimalkan untuk memberikan jawaban yang standar, bahkan lebih dari standar. Sehingga kita ketika ada hal-hal yang baru itu kita tonjolkan. Kemudian yang tidak kalah penting pada tahun itu pimpinan Provinsi Jawa Timur juga hadir. Artinya presentasi kita itu dikawal langsung oleh Pak Wagub, Pak Emil. Jadi waktu kita langsung naik dari yang tidak dapat apa-apa, setelah juara hilang kita, kemudian dapat informatif itu Pak Wakil Gubernur yang nanti juga jadi Wakil Gubernur lagi, terpilih lagi kan, itu ngawal langsung. Jadi beliau yang presentasi di pusat, karena memang di pusat itu nilainya presentasi dari sekda ke atas itu tinggi. Kalau yang nilainya yang presentasi di bawahnya sekda itu dapat nilai yang kurang. 22, alhamdulillah Pak Emil itu ngawal langsung. Ngawal langsung presentasi. 23 sama. 22 kita sudah melengkapi semua. 23 itu ada hal yang tidak bisa dipenuhi oleh Jawa Timur dalam hal
menjawab tentang pertanyaan barang dan jasa waktu itu. Sehingga Jawa Timur yang habis nilainya melonjak 98 tahun 2022 itu pada 23 turun 92, sekian. Nah, itu karena ada item yang tidak terisi secara standar atau melebihi dari standar yang diharapkan. Walaupun yang untungnya yang persentase tetap Pak Emil sehingga nilai kita masih di atas 90. Karena secara keseluruhan kalau ESQ itu terjawab nilai maksimalnya 80. 80. Ya. Baru nanti ada tambahan penilaian dari sisi yang lain termasuk presentasi pejabat yang dianggap peduli kemudian bertanggung jawab atas keterbukaan informasi publik itu memberikan nilai yang signifikan yang lebih baik lagi. 90. Nah, kemarin kita sudah maksimal juga 23, cuma kan proses transisi. Proses transisi artinya bahwa Pak Wagub dan Bu Gubernur yang terpilih sekarang masih proses pemilihan kan, sehingga harus istirahat dulu. Kemudian yang lain masih sibuk kan, sehingga yang presentasi kebetulan Ketua BPID Jawa Timur, Bu Kadis, itu dapat nilai 98 sudah bagus itu, berarti menguasai betul. Tapi tetap kan bukan pejabat yang utama. Nah, sehingga kita 2024 ini bertahan dengan nilai 96. Tidak gampang meraih nilai itu dan tidak mudah juga menyampaikan presentasi dengan nilai itu. Nah, itu berarti kita sudah bagus, tapi ke depan bagaimana mempertahankan dan menjaga ritme sesuai dengan perkembangan informasi publik, karena tidak mungkin tahun yang sama kita pertahankan. Melihat era digital, melihat era AI ini, maka semua harus lebih kita tingkatkan terus. Profesional itu tidak berhenti pada tahunnya, apalagi perkembangan teknologi seperti sekarang. Profesional itu harus kita tingkatkan dengan proporsional juga. Proporsional di undang-undang ini ada dua hal yang belum disentuh sampai hari ini. Itu tentang pertimbangan tertulis di pasal 7 Undang-Undang KIP. Kedua, penetapan pasal 17, informasi yang dikecualikan. Kemudian penggunaan Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan, yang di dalam undang-undang itu turunannya ada peraturan Kepala Arsip Nasional berbagai hal-hal, tetapi yang sangat menyentuh di dalam Undang-Undang KIP ini adalah bahwa di sana ada peraturan Kepala Arsip Nasional yang sudah diturunkan dalam Pergub 21, jadi Pergub 73, mohon maaf, tahun 2001 tentang sistem keamanan arsip dinamis. Itu yang ada kaitannya hubungannya dengan keterbukaan informasi publik. Mana-mana saja arsip yang boleh disampaikan pada publik, mana yang tidak. Karena di Pergub 73 tentang sistem keamanan arsip ini juga diatur arsip yang sangat rahasia, yang terbatas, baru yang terbuka, yang biasa atau bisa diakses oleh masyarakat. Itu ada penjelasan yang lain-lain. Artinya ketika nanti kita masuk pada profesional dan proporsional, maka hal-hal seperti ini sudah lumrah. Masyarakat sudah, oh ini kan ada aturan yang ini. Kita sudah dapat informasi yang bagus. Berarti kita memberi masukan juga yang positif, sehingga itu masukan dari partisipasi masyarakat itu melahirkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Kemudian efeknya kepada masyarakat lebih bermanfaat lagi. Oke. Nah, Pak, dari sisi indeks keterbukaan informasi publik atau IKIP, apa yang membuat Jawa Timur berhasil meraih peringkat kedua nasional di tahun 2024 ini, Pak? Apa yang membedakan kita dari provinsi lain? Ya, sebelumnya kita memang tidak masuk 5 besar. Jawa Timur itu beberapa kali IKIP. IKIP kan tahun keempat kemarin ya. Tahun keempat, artinya 3 tahun berjalan. Waktu awal-awal PPID dan Pemprov Jawa Timur itu tidak hadir. Tidak hadirnya ya sudah, karena ada IKIP dianggap survei indeks biasa kan, dilepas semua. Sementara yang diminta itu ada 20 informan atau yang dimintai untuk mengisi surveyor dari KI Pusat itu beberapa lembaga, ada dari wartawan, ada dari kalangan pebisnis, ada organisasi dan lain-lain, itu yang dimintai masukannya untuk dinilai jadi satu. Sementara mereka ketika masuk mengisi kuesioner yang diminta untuk IKIP itu belum memahami apa itu keterbukaan informasi publik secara menyeluruh. Nah, kemarin ketika Jawa Timur tahun 2024 itu, maka walaupun beberapa yang tidak undang, beberapa instansi lembaga yang biasa diundang oleh
KI Pusat untuk hadir mengisi kuesionernya IKIP itu diberikan pencerahan. Apa itu KIP, apa itu IKIP, apa itu informasi publik, apa itu PPID, dan bagaimana perkembangan PPID dan badan publik di Jawa Timur, di kabupaten kota, OPD lain dan lain-lainnya, ini kita berikan masukan. Hasilnya alhamdulillah karena mereka memahami, tahu, maka akan positif. Ya. Kita harapkan hal-hal yang positif ini muncul terus. Karena sesuatu itu kalau diketahui, maka akan melahirkan sesuatu yang positif. Betul. Tetapi orang yang tidak tahu, seperti orang yang berjalan, mau tanya sungkan itu kan, akan sesat di jalan. Kesesatan itu yang menjadi nilainya jelek. Tapi ketika tidak malu bertanya, maka dia akan tahu. Tapi PPID Jawa Timur dan Pemprov Jawa Timur kemarin bukan nunggu ditanya, tapi hadir. Jadi menjemput bola, memberikan pencerahan siapa saja yang biasa diundang, misalnya 20 orang, 40 lembaga dikasih tahu dalam proses diskusi-diskusi. Sehingga mereka lebih memahami apa itu keterbukaan publik, apa itu IKIP, Indeks Keterbukaan Publik. Sehingga dengan itu Jawa Timur tiba-tiba kemarin mendapat peringkat nomor 2, ranking kedua. Nasional, itu bukan hal yang gampang. Kita cuma di bawahnya Jawa Barat yang langganan. Karena Jawa Barat itu sudah lama dikondisikan seperti itu. Tapi insya Allah nomor 2 itu Jawa Timur memang sesungguhnya. Kemarin kita bentuk sesungguhnya dan alhamdulillah hasilnya juga maksimal. Itu artinya berarti antara PPI di Jawa Timur yang informatif dengan hasil survei indeks IKIP tadi, keterbukaan informasi publik IKIP yang juga nomor 2, bahwa keterbukaan informasi di Jawa Timur itu cukup baik, sehingga nanti kita harapkan ini menjadi kolaborasinya Pemprov Jawa Timur, terutama kepada KI, karena kan sekretariatnya KI tetap Dinas Kominfo. Yang itu nanti yang memberikan KI Watch itu kepada kabupaten kota, kepada pemerintah desa, itu lebih profesional lagi, lebih proporsional lagi, sehingga ke depan keterbukaan informasi publik ini memang benar-benar dirasakan. Pemohon ke depan akan menjadi profesional. Kemudian PPID-nya profesional, badan publiknya profesional, komisionernya profesional. Kalau semua sudah tataran itu, maka merasakan bahwa bagian dari demokrasi, bagian dari keterbukaan informasi publik itu tanggung jawab pemerintah, masyarakat secara menyeluruh untuk bisa menikmati dari keterbukaan ini, itu akan tercapai. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang keterbukaan informasi, lalu indeks KIP juga. Nah, apa saja nih Pak tips dan strategi yang harus dilakukan Pemprov Jatim untuk mempertahankan kategori badan publik informatif dan nilai IKIP yang baik, Pak? Jadi saya katakan di depan tadi, ISQ, kuesionernya dari KI Pusat, itu setiap tahun tentu saja harus kita tingkatkan. Jadi isiannya, materi jawaban kita, itu tidak boleh sama. Harus kita tingkatkan sesuai dengan, karena Jawa Timur itu paling kreatif, paling inovatif ketika ada sesuatu yang baru. Nah, kebaruan-kebaruan itu menjadi bagian yang harus kita jawab di SQ itu, di kuesioner itu. Sehingga tidak hanya bertahan, tapi meningkatkan sesuai dengan kreativitas dan inovasi dari ASN yang ada di Jawa Timur, di badan publik, itu yang kita serap, kemudian kita tampilkan sebagai jawaban di SQ. Yang tentu saja ini bukan sekedar jawaban untuk pemeringkatan, tapi prakteknya di pemerintahan memang seperti itu. AI, Artificial Intelligence, yang sudah sekarang ini kebutuhan dunia, maka itu nanti kita tempelkan sebagai bagian ketika orang mau mohon lewat informasi digital, itu juga jawabannya sudah seperti kita meminta ke AI. Artinya dalam sekian detik sesuatu yang sudah muncul di sana. Pemohon juga sama. Pemohon jangan lagi model lama. Nah, mungkin nanti ke depan kita kurangi pemohon-pemohon yang model lama, yang hanya mohon tidak tahu arah tujuan kemana, maka kita kembalikan kepada Mendagri. Bahwa semua pemohon kita mintai maksud dan tujuannya. Untuk apa? Untuk hanya memojokkan pemerintahan, badan publik, atau untuk membangun. Yang kita minta sesuai undang-undang membangun, karena ada partisipasi aktif kebijakan publik. Itu artinya mendorong sebuah proses pembangunan yang positif. Oke, baik. Pak, terima kasih banyak Pak. Ini saya mendapatkan banyak insight, pun juga demikian Sobat Jatim di sana pasti banyak tahu berbagai hal seputar keterbukaan informasi publik, di mana itu adalah salah satu
hal yang penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Nah, sebelum saya tutup podcast kali ini, Pak, mungkin ada closing statement atau apapun untuk Sobat Jatim di sana, Pak. Baik, walaupun nanti PPID, Badan Publik itu sudah profesional dan proporsional, sudah maju sesuai kemajuan teknologi di era AI ini, di era digital ini, tetapi tetap diatur bahwa pemohon informasi itu ada proses permohonannya, ada jangka waktunya. Mulai 7 hari sampai perpanjang 17 hari. Kalau tidak maksimal, tidak mendapat informasi, boleh tetap melakukan keberatan kepada atasan PPID. Atasan PPID diatur dalam Permendagri adalah Sekda selaku atasan PPID. Karena di Permendagri diatur struktur organisasi yang benar. Itu ada di Permendagri 3 2017. Kalau di keberatan masih belum mendapatkan informasi yang diharapkan, maka masih punya kesempatan untuk sengketa informasi publik di Komisi Informasi. Karena amanat undang-undang yang mensengketakan pertama adalah Komisi Informasi. Kalau belum puas, kalau badan publiknya pemerintah, maka mensengketakan kepada PT UN. Kalau badan publiknya non pemerintah, maka mensengketakan ke PN, Pengadilan Negeri, bukan PT UN. Kemudian kalau di proses banding ini di PT UN dan PN masih belum puas, undang-undang memberikan jalur untuk kasasi ke Mahkamah Agung. Semua sudah diatur di dalam Perma 11 tahun 2002, Perma 2 2011 yang mengatur tentang proses berita acara ketika ada sengketa dari KI, PT UN, PN sampai kasasi di Mahkamah Agung. Dan yang paling penting bahwa keterbukaan informasi publik ini kalau dilaksanakan dengan profesional, tidak ada niat-niat yang jelek, yang buruk, tidak ada hal yang ingin menjatuhkan salah satu dengan yang lain, membangun negara dengan positif, membangun bangsa ini menuju Indonesia emas yang kita harapkan bersama, semua berkesejahteraan, makmur, dan semua menikmati kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, maka Undang-Undang KIP ini adalah jalan yang terbaik. Pemerintah, badan publik, masyarakat, untuk melaksanakan, mengimplementasikan dan maksimal, dan insya Allah demokrasi yang kita harapkan, walaupun nanti demokrasinya Pancasila justru akan lebih baik. Demokrasi yang berkerakyatan, tetapi tetap ada keterwakilan dan ada profesional di sana, ada proporsional di sana. Baik, Pak Joko Tetuko, terima kasih atas waktunya sudah berkunjung ke studio kami, menjelaskan terkait semua keterbukaan informasi, lalu capaian-capaian. Masih ada yang kurang tentu kan, karena waktunya terbatas juga. Betul, iya. Nanti lain kali kita ketemu lagi. Betul, Bapak. Nanti lain kali pasti harus ketemu untuk ngobrol lagi, Pak. Ngobrol lagi tentang yang lebih dalam tentang KI ini ya, Pak. Yang sate juga, ya. Iya, ambil ngopi ya, Pak, ya. Ini nggak ada kopinya. Iya, katanya puasa, Bapak. Baik, Sobat Jatim, demikian podcast yang luar biasa seru sama Pak Joko Tetuko. Beliau seorang tenaga ahli atau konsultan PPID Jawa Timur. Dan pada akhirnya saya Yones Fandi, Pak Joko Tetuko, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.